sesuai dengan janji saya, dan saya terikat dengan janji ini, bahwa setiap minggu pertama, ya, setiap minggu pertama saya akan menyampaikan pengajaran pengakuan iman rasuli. Karena ini suatu pembelajaran, jadi butuh konsentrasi yang lebih, ya. Karena saya pasti menyampaikannya lebih serius, gitu ya. Pengakuan iman rasuli ayat pertama sudah kita bahas di minggu pertama bulan Juli, ya. Minggu pertama bulan Agustus, Juni ya, Juni. Minggu pertama Juli tidak kita lanjut karena saya di luar Nabire. Nah, sekarang baru kita lanjut ayat yang kedua. Bagaimana bunyinya ayat yang kedua dari pengakuan iman rasuli? Dan berarti kata sambung ya. Oke, kalau gitu dari ayat pertama. Ayat pertama bagaimana? Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu-satunya, dan Dia disebut Bapa karena dari Dialah segala sesuatu berasal, gitu ya. Ya, kita panggil Tuhan itu Bapa karena dari Dialah segala sesuatu itu berasal. Nah, sekarang ayat yang kedua. Ayat kedua. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi kita percaya kepada Tuhan Bapa, Khalik langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ya, Yesus, di dunia ini ada banyak Yesus. Di Alkitab ada Yesus Justus. Itu di Kolose 4, ya. Kolose 4 ayat yang ke-11 itu ada Yesus Justus. Ada juga Yesus Barabas, yaitu seorang penjahat besar yang ketika Yesus hendak disalibkan, dia dibebaskan dari penjara ketika hari Paskah. Itu Yesus siapa? Yesus Barabas. Jadi tadi ada Yesus siapa? Yesus Justus, ada lagi Yesus Barabas. Ada juga siapa ya? Yesus Gonzales. Siapa yang kenal Yesus Gonzales? Pemain bola dari Spanyol. Itu Yesus Gonzales. Ada juga Claudio de Jesus, pemain bola dari Arema, ya, Indonesia ini. Ya. Ada lagi Jose Jesus Nivas, ya, itu pemain bola dari Meksiko. Jadi banyak nama Yesus ya. Ya loh? Ada di Filipina juga ada, di Brasil juga ada pemain bola yang bernama Yesus. Nah, Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita imani adalah Yesus Kristus, yaitu Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Itu yang kita imani adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bahasa Yunani, karena kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus Kristus kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua HaMashiach. Siapa namanya? Yeshua HaMashiach. Yeshua itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Ya, Yeshua itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Ketika malaikat
Gabriel bertemu dengan Yusuf lewat mimpi, ya, malaikat bilang hendaklah engkau menamakan anak itu Yesus. Itu artinya juru selamat. Yeshua itu Tuhan yang menyelamatkan. Di belakang kata Yeshua itu ada Kristus, yang dalam bahasa Ibrani Hamasiha. Hamasiha atau Al-Masih itu artinya yang diurapi. Ya, dalam perjanjian lama ada 3 jabatan, ya, ada 3 jabatan yang harus mendapatkan pengurapan. Yang pertama adalah jabatan imam, ya, jabatan imam. Ketika Musa menunjuk Harun sebagai imam, maka Harun diurapi sebagai imam. Ya, coba kita lihat di Keluaran 28 ayat 41. Keluaran 28 ayat 41. Perhatikan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian kau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan apa? Imam. Jadi seorang imam itu harus diurapi sehingga seorang imam itu mendapat gelar Masiha. Seorang imam mendapat gelar Masiha atau Mesia karena dia diurapi. Ya. Jabatan kedua yang harus mendapatkan pengurapan adalah nabi. Jadi seorang nabi sebelum dia ditahbiskan sebagai nabi, dia harus diurapi. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi. Ya. Jadi kalau Harun diurapi menjadi imam, Elisa diurapi menjadi nabi, kemudian yang atas ini Yehu diurapi menjadi apa? Raja. Berarti ada 3 jabatan yang harus menerima pengurapan, yaitu imam, nabi, dan raja. Termasuk Raja Daud juga diurapi oleh Samuel. Raja Saul diurapi oleh Samuel. Sehingga setiap nabi, setiap imam, setiap raja itu mendapat gelar Masiha. Ya, mendapat gelar Masiha. Nah, Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu secara manusia, dia memiliki 3 jabatan sekaligus. Bahwa Yesus itu adalah imam, Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah raja. Karena dia memiliki 3 jabatan sekaligus, sehingga dia mendapatkan gelar bukan hanya sekedar Masiha, tapi dia mendapatkan gelar Hamasiha. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Masih. Karena dia diurapi sekaligus 3 jabatan, yaitu raja, imam, dan nabi. Gitu ya. Jadi Yesus itu imam, Yesus itu raja, Yesus itu nabi. Tapi berbeda dengan nabi-nabi perjanjian lama, berbeda dengan imam perjanjian lama, berbeda dengan raja perjanjian lama, karena
Dia adalah nabi yang kekal, raja yang kekal, dan imam yang kekal. Sehingga dia mendapatkan gelar Al-Masihha atau Al-Masih, dan Al-Masih itu adalah satu-satunya gelar yang hanya dimiliki oleh Yesus sendiri. Yang lain tidak punya. Ya. Jadi ayat kedua dari pengakuan iman rasuli, saya percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Yeshua artinya Tuhan yang menyelamatkan, HaMashiach artinya yang diurapi, yaitu diurapi sebagai nabi, raja, dan imam yang kekal. Begitu ya? Sampai di sini mengerti? Yesus Kristus sudah mengerti? Yesus Kristus ya, Tuhan yang menyelamatkan, Dia yang diurapi. Oke. Mana tadi ayat yang kedua? Pengakuan iman. Ya, kita nggak beranjak dari sini ya. Tetap di pengakuan iman rasuli ayat yang kedua. Kepada Yesus Kristus sudah selesai. Ya, kita agak buru-buru memang. Anaknya yang tunggal. Ya. Mulai ayat pertama dulu, mulai ayat pertama supaya lebih jelas. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang kedua, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Anaknya siapa? Bapa. Oke. Dia adalah anaknya Bapa. Kalau Bapa beranak, ini kok beranak? Enggak sopan. Kalau Bapa punya anak, ini pertanyaan orang yang di luar Kristen ya. Yang orang yang di luar Kristen. Kalau Bapak punya anak, istrinya siapa? Iya nggak? Begitu pertanyaan kan? Nah, kalau Bapak punya anak, istrinya itu siapa? Nah, saudaraku, kenapa Yesus Kristus itu disebut sebagai anak dari Bapa? Ya. Ini bukan anak secara biologis, karena Bapa itu tidak seperti kita, tidak seperti manusia. Bapa itu tidak seperti makhluk. Bapa itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan siapapun. Tidak ada yang seperti Dia. Jadi kita tidak boleh memahami ini secara biologis, bahwa kalau Bapak punya anak itu istrinya sopo, gitu. Kalau Tuhan itu dilahirkan bidannya sopo, gitu. Pernah dengar kayak gitu toh? Ya, karena itu memang benar-benar nggak tahu. Nah, kenapa dia disebut sebagai anak? Kita lihat di Yohanes 8. Saya pakai ayat-ayat saja ya, karena kalau ayat firman Tuhan itu nggak ada yang bisa membantah. Yohanes pasal 8. Sabar ya. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 42. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, jika Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku, siapa aku? Tuhan Yesus. Sebab aku, Yesus, keluar dan datang dari Bapa Elohim, dan aku datang bukan atas
kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dia disebut sebagai anak Bapa karena dia keluar dari Bapa. Dia berada di dalam Bapa dan keluar dari Bapa, sehingga dia disebut sebagai anak. Begitu loh. Artinya seperti itu. Bukan karena Bapa punya istri terus punya anak, bukan. Tapi karena dia keluar dari Bapa, maka dia disebut sebagai anak. Siapa yang keluar dari Bapa? Yesus. Karena Yesus itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Firmannya siapa? Firmannya Bapa. Bapa itu berapa? Satu. Firmannya berapa? Satu. Kalau Yesus keluar dari Bapa, tadi disebut sebagai anak. Berapa anaknya? Satu. Anak satu disebut anak tunggal. Gitu loh. Ya. Jadi Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang tidak dilahirkan secara biologis, tapi karena dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Dan karena Bapa itu satu dan firman itu satu, maka disebut sebagai anak tunggal Bapa. Gitu ya. Jadi Yesus Kristus, ya, kita sudah tahu tadi anaknya yang tunggal. Kita juga sudah tahu bahwa dia itu keluar dari Bapa. Ya. Karena Bapa satu, firman-Nya satu, maka disebut sebagai anak tunggal. Gitu. Oke, anak tunggal sudah clear. Berikutnya apa tadi? Ayat yang kedua, pengakuan iman. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, siapa? Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu anak tunggal Bapa, dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apakah Yesus Kristus pernah berfirman, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Kayaknya ayat yang begitu tidak ada. Saya nggak pernah menemukan. Dan kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk berfirman seperti itu. Ya, tetapi kalau kita telusuri dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan ratusan ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi paling tidak saya sampaikan 2K, 3K gitu ya, ya sempat ya. Nanti yang lain lewat WA saja. Karena ada ratusan. Coba kita lihat satu ayat di nah ya, Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-5. Sebab itu ya Bapa, saya bacakan mulai ayat yang ke-4 biar lebih jelas. Mulai ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, ya, karena Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaannya sampai di atas kayu salib. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah dimuliakan di hadirat Bapa sejak sebelum dunia ada. Kalau sebelum dunia ada,
ini sudah ada makhluk apa belum? Sebelum dunia ada, manusia sudah ada apa belum? Sebelum manusia ada, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada apa belum? Sudah. Dia dipermuliakan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Artinya Tuhan Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Yang ada sejak kekekalan sampai kekekalan itu siapa? Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ya, jadi firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu siapa? Yesus. Ya, firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan oleh firman itu segala sesuatu diciptakan. Begitu. Ya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan firman, dan firman itu menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu ada sejak segala sesuatu belum ada. Sejak dunia ini belum ada, Yesus itu sudah ada. Ya. Dan yang sudah ada sebelum dunia ini ada, itu adalah Tuhan. Maka Yesus adalah Tuhan. Bukti yang kedua. Bukti yang kedua kita lihat Ibrani 1 ayat 2. Oke. Ibrani 1 ayat 2. Ini masih ada hubungannya dengan ayat yang kedua tadi ya. Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan siapa? Iya, anaknya. Mari ucapkan sama-sama. Anaknya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi anaknya itu berhak menerima segala yang ada di alam semesta ini. Oleh dia siapa? Oleh dia siapa? Anaknya. Oleh dia siapa? Anaknya. Oleh anaknya Tuhan telah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta ini dibuat oleh anaknya, yang adalah firman itu. Segala sesuatu diciptakan lewat firman, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang keluar dari Bapa, sehingga Yesus Kristus itu disebut sebagai anak tunggal Bapa, dan anak tunggal Bapa ini yang menciptakan segala alam semesta. Jadi kalau Tuhan Yesus menciptakan alam semesta, berarti Yesus adalah Tuhan, karena dialah yang menciptakan alam semesta. Ya. Ayat penguat di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 mulai ayat 1. Ya, mulai ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan. Ya tak? Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadi apa lagi? Ayat 9.
darat dan laut, dan seterusnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya, dan firman itu telah menjadi manusia yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Sehingga karena Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu, memiliki kuasa untuk menciptakan seluruh alam semesta, maka Yesus itu adalah Tuhan. Satu lagi. Banyak ayat yang menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Ada ratusan ayat, tapi saya kasih 3 saja. Yohanes pasal 10 ayat 17. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, mengasihi Yesus. Oleh karena aku, Yesus, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, ketika Yesus mati, itu dia tidak dicabut nyawanya oleh malaikat, juga tidak dicabut nyawanya oleh Tuhan, melainkan dia telah memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus ini berhak untuk menyerahkan nyawanya, untuk mengambil nyawanya. Jadi dia itu berhak untuk menentukan hidup, bukan hanya hidupnya dia, tapi hidup seluruh makhluk yang ada. Dia menentukan hidup dan mati. Ayat yang ke-17. Berapa? 18. Perhatikan, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun, malaikat pun tidak mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan Yesus. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya. Jadi Tuhan itu berkuasa, berhak, memiliki wewenang untuk menyatakan kehidupan dan kematian. Ya, karena dia adalah Tuhan. Oke, karena dia adalah Tuhan. Walaupun saat ini masih banyak orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi suatu saat nanti semua makhluk akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua mulai ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. Ya, ini ayat penutup. Sudah jam 10. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di langit itu malaikat-malaikat, ya, yang ada di atas bumi, ya, semua makhluk, manusia, binatang, tumbuhan, dan yang ada di bawah bumi, kuasa-kuasa kegelapan. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Ya, jadi baik yang di langit maupun yang di bumi, yang di bawah bumi, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemuliaan ini diberikan kepada Bapa, oleh Bapa kepada Yesus setelah Yesus menyelesaikan tugasnya. Ya, kalau dia yang di atasnya itu ayat 8, dan dalam keadaan
sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Yesus sudah taat sampai mati di atas kayu salib, maka Bapa mengaruniakan kemuliaan. Yesus mati di atas kayu salib walaupun dia adalah Tuhan. Tapi kenapa kok bisa mati? Tuhan kok lahir dari anak darah Maria? Tuhan kok menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Tuhan kok disalibkan? Nah, bagaimana itu? Ya, tentu jawabannya bukan sekarang. Kapan? September minggu pertama. Kita akan masuk ayat yang ketiga. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah anak tunggal Bapa karena dia keluar dari Bapa, dan dia itu yang diurapi sebagai imam, raja dan nabi. Dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan karena dia berkuasa atas hidup dan mati, karena dia berkuasa menciptakan alam semesta, karena dia ada sebelum dunia ini ada, maka dia disebut Tuhan. Dan Tuhan yang dalam waktu yang sangat singkat dia telah turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi hamba, mati di atas kayu salib hanya karena kasihnya kepada manusia. Hanya karena kasihnya kepada manusia, sehingga Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, dia turun ke bumi menjadi hamba yang hina, dan dia mati di atas kayu salib, dituduh sebagai kriminal. Ya, dia telah mencurahkan darahnya yang kudus, mencurahkan darahnya yang suci, sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita ditebus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita semua telah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah dosa itu adalah maut. Tapi Tuhan sudah menggantikan kita untuk menerima hukuman itu, sehingga kita semua yang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita diberi jaminan keselamatan, kita diberi kepastian masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan mengingat kembali apa yang telah dilakukan Yesus. Dia sebagai imam besar agung yang tidak mempersembahkan lembu jantan atau domba jantan, tapi dia mempersembahkan dirinya sendiri, yaitu anak manusia yang tanpa dosa, yang menjadi korban sebagai penebus kita. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus.